Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bismar Ali Kadafi dari kelompok 4 dengan NIM 132240116. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya yang berjudul Analisis Pembangkit Listrik Diablo Canyon Power Plant dan Pembangkit Listrik Konvensional Moss Landing Power Plant di California. Jadi kita akan membedah dua pembangkit listrik raksasa di California, yaitu Diablo Canyon yang bertenaga nuklir dan Moss Landing yang menggunakan gas konvensional. Sebelum kita fokus ke California, mari kita lihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat di slide, kebutuhan energi dunia itu terus meroket, yaitu sebesar 2,2% pada tahun 2024 saja. Masalahnya, lebih dari separuh energi kita masih berasal dari bahan bakar fosil, yaitu sebanyak sekitar 60%. Dampaknya, kita semua sudah tahu dan merasakannya, yaitu pemanasan global. Suhu bumi terus meningkat sebesar 1,47 derajat Celcius sejak revolusi industri. Namun di tengah tantangan global ini, California punya target yang ambisius, yaitu 100% energi bersih pada 2045. Inilah yang membuat studi kasus kita menjadi sedikit menarik. Untuk membedah isu ini, kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang akan memandu analisis kita. Pada dasarnya, kita ingin tahu apa perbedaan kedua sistem pembangkit ini, mana yang lebih efisien dan andal, apa dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, dan yang paling penting, bagaimana kontribusi mereka terhadap ketahanan energi di California, terutama dalam menghadapi tantangan transisi energi. Tentunya penelitian kami memiliki kerangka yang jelas. Kami fokus pada dua pembangkit ini, yaitu Diablo Canyon dan Moss Landing, dari berbagai sisi, yaitu teknologi, kapasitas, efisiensi, dampak lingkungan, ketahanan energi, serta tantangan operasional dan regulasi. Untuk tujuannya, tentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, seperti yang bisa dilihat dalam slide. Kami juga berangkat dari beberapa anggapan dasar, yaitu bahwa data yang kami gunakan itu akurat, perubahan iklim itu nyata, dan pembangkit listrik ini adalah contoh yang cukup representatif untuk dianalisis. Hipotesis awal kami yaitu kami menduga bahwa Diablo Canyon, si pembangkit nuklir, akan menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi jangka panjang dan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan Moss Landing. Untuk metodenya, kami menguji ini melalui studi literatur dari sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Analisis komparatif dari berbagai parameter penting, dan yang terakhir menyimpulkan analisis tadi serta memberikan pandangan yang strategis tentang masa depan kedua pembangkit ini. Baik, sekarang kita masuk pada teori dasar. Berikut pengertian dan jenis pembangkit listrik. Tentu saja telah kita ketahui bahwa pembangkit listrik adalah sistem yang mengubah berbagai sumber menjadi energi listrik ya. Jadi kita langsung fokus pada PLTN saja. Pertama, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Bayangkan ini seperti ketel uap raksasa, tapi sumber panasnya bukan dari api, melainkan dari reaksi fisi atom yang dikendalikan oleh manusia. Panas inilah yang menghasilkan uap untuk memutar turbin. Teknologi ini sangat kuat dan menyumbang sekitar 15% dari listrik dunia. Selain listrik, reaktor nuklir juga punya banyak kegunaan lain seperti medis dan juga tenaga untuk propulsi kapal seperti kapal selam gitu. Lalu untuk lawannya yaitu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang dalam kasus ini Moss Landing menggunakan gas alam. Ini adalah pembangkit yang lebih kita kenal, prosesnya konvensional, yaitu bahan bakar, panaskan air, uapnya memutar turbin, dan listrik pun dihasilkan. Meskipun dominan, kita semua tahu kelemahannya, yaitu emisi gas rumah kaca dan polusi, tentu saja ya. Lalu berikut cara kerja PLTN dan PLTU. Jika ingin memahami secara lebih mendalam, Anda bisa mempause saja videonya. Oke, kita kembali ke California. California adalah pasar energi terbesar ketiga di Amerika Serikat. Kebutuhan listriknya sangat besar untuk menopang ekonominya. Uniknya, pasokan listrik di sana sangat dinamis ya.
ada 3 faktor utama yang mempengaruhinya, Eh, yaitu kebijakan energi hijau yang agresif, yang menciptakan tantangan kurva bebek atau duck curve. Lalu ada iklim ekstrem seperti gelombang panas dan kekeringan. Dan terakhir, ketergantungan pada impor listrik dari wilayah lain yang membuat jaringan listrik ini yang mereka miliki ini sangat sangat kompleks gitu. Sekarang kita masuk pada perbandingan ya. Pada parameter teknologi yang pertama, Moss Landing menggunakan combined cycle gas turbine yang sederhananya ini adalah cara yang sangat efisien untuk memeras energi dari gas alam dalam 2 tahap. Sementara itu, Diablo Canyon menggunakan pressurized water reactor, eh, di mana panas dari reaksi nuklir ini dipindahkan ke sirkuit air kedua untuk menghasilkan uap. Eh, ini adalah desain yang sangat mengutamakan keamanan ya. Lalu masuk pada parameter kedua yaitu peran dan produksi dan jumlah energi yang diproduksi. Keduanya punya peran yang sama sekali berbeda ya. Diablo Canyon itu seperti pelari maraton yang stabil, kuat, dan terus-menerus memasok daya dasar atau base load dengan kapasitas di atas 90%. Dan Moss Landing di sisi lain adalah seperti pendukung yang cepat, fleksibel, dan siap berlari kapanpun dibutuhkan untuk menyeimbangkan jaringan. Terutama misalnya saat pasokan dari tenaga surya menurun di sore hari. Uh, Lalu terdapat biayanya, biaya energi dari Diablo Canyon cenderung rendah dan stabil karena biaya utamanya adalah pemeliharaan, bukan bahan bakar nuklir yang murah. Sebaliknya, biaya dari Moss Landing sangat bergantung pada harga gas alam yang fluktuatif, sehingga seringkali lebih mahal dibandingkan Diablo Canyon. Lalu um, masuk pada perbandingan efisiensi. Nah, soal efisiensi ini ada beberapa cara melihatnya. Secara thermal, PLTU modern memang sedikit lebih unggul, tapi dalam metrik yang lebih penting di dunia nyata yaitu faktor kapasitas atau seberapa sering dia beroperasi maksimal, nuklir justru menang telak. Nah, belum lagi jika bicara tentang kepadatan energinya. Satu pelet uranium itu setara dengan 1 ton batu bara, sehingga terdapat keunggulan yang sangat jauh ya dalam sisi logistiknya. Lalu masuk pada parameter dampak lingkungan. Di sini perbedaannya sangat kontras ya. PLTU bahkan yang menggunakan gas tetap menghasilkan emisi CO2, sedangkan PLTN saat beroperasi hampir nol emisi. Tapi tantangan nuklir ini bukan emisi ya, melainkan pada pengelolaan limbah radioaktifnya yang butuh penanganan yang super aman. Lalu masuk pada ketahanan dan tantangan. Keduanya ini krusial untuk ketahanan energi California. Diablo Canyon memberikan fondasi yang stabil, sementara Moss Landing memberikan fleksibilitas ya, seperti yang bisa dilihat pada slide. Keduanya juga punya tantangan. Diablo Canyon menghadapi regulasi keamanan yang sangat ketat dan isu limbah. Sedangkan Moss Landing ditekan oleh kebijakan iklim dan harga gas yang cenderung fluktuatif atau tidak stabil. Baik, masuk ke kesimpulan. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari analisis ini? Yang pertama, Diablo Canyon dan Moss Landing bukanlah saingan, melainkan mitra dengan peran yang sangat berbeda namun saling melengkapi. Yang satu adalah fondasi, yaitu Diablo Canyon yang menyuplai secara konstan, dan yang satu lagi adalah penyeimbang, yang dalam kasus ini Moss Landing. Kedua, hipotesis kita terbukti. Dari sisi keberlanjutan dan dampak lingkungan operasional, Diablo Canyon sebagai pembangkit listrik jelas lebih unggul dalam mendukung target dekarbonisasi jangka panjang California. Lalu yang terakhir, untuk mencapai 100% energi bersih, California tidak bisa hanya memilih salah satu. Mereka butuh stabilitas energi bersih dari nuklir, sekaligus fleksibilitas dari sumber lain seperti gas untuk saat ini, dan penyimpanan baterai untuk mengintegrasikan energi yang terbarukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.